Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunu Parwati. Saya Sridian Safitra. Saya sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi data dan komponen komunikasi data. Komunikasi data yaitu secara umum dapat dipahami adalah suatu proses pengiriman sekaligus penerimaan suatu data dan informasi melalui data atau lebih perangkat. Di sini perangkat yang dimaksudkan adalah komputer dan media elektronik lainnya. Komponen komunikasi data yaitu terbagi menjadi 5. Pertama yaitu sumber data. Sumber data yaitu tempat utama di mana kumpulan data sekaligus informasi dapat dimunculkan kemudian dikirimkan. Sumber juga bisa diartikan sebagai sumber asal dari suatu perangkat yang berfungsi untuk menginput data serta mengirimkannya ke tujuan penerimaan data. Kemudian transmitter yaitu fungsinya untuk memproses beragam informasi data sebelum dikirimkan lewat media tertentu. Bentuk asli data sebenarnya berupa kode biner yang hanya diketahui para ahli saja. Untuk mengolahnya, data tersebut agar menjadi sebuah file teks memerlukan media yang disebut transmitter. Yang ketiga yaitu media pengiriman atau sistem transmisi. Selain transmitter, ada juga yang disebut sebagai sistem transmisi, yakni berfungsi membawa sinyal dari sumber transmitter menuju penerima. Tugas sistem transmisi secara khusus yakni mengirimkan data sekaligus informasi ke sumber penerima. Keempat yaitu penerima. Komponen penting selanjutnya adalah yang dimiliki oleh penerima atau informasi. Perangkat tersebut berfungsi untuk menerima sinyal yang telah dikirimkan oleh sistem transmisi. Proses penerimaan tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui tahap seperti saat proses transmitter sedang bekerja, contohnya yakni workstation. Yang kelima yaitu pengirim dan tujuan. Penerima sebenarnya tidak dapat menerima data tersebut secara langsung karena data masih perlu diubah ke bentuk sedia kala. Data terlebih dahulu diproses ulang sama seperti pada kinerja transmitter. Setelah data dapat dikembalikan bentuk awalnya sepertinya sebelumnya dikirimkan pada tahap awal, barulah data utuh bisa diterima dan bentuk teks. Selanjutnya materi kedua dibawakan oleh saudari saya. Baik, saya akan melanjutkan materi standar komunikasi data, yaitu dikenal sebagai serangkaian protokol atau aturan yang memberikan izin bagi antar perangkat untuk melakukan perpindahan data. Hal utama yang ada pada protokol yakni penerapan standar teknik agar komunikasi real time dapat dilakukan. Dari protokol inilah semua hubungan komunikasi ditentukan untuk berjalan dan berlangsung ataukah tidak. Ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui yang berkaitan dengan fungsi dari protokol. Yang pertama, mendeteksi berbagai koneksi perangkat secara fisik. Yang kedua, melakukan negosiasi tentang beragam karakteristik hubungan dalam proses komunikasi data. Ketiga, melihat dan menentukan tentang yang harusnya dilakukan ketika terdapat kerusakan pada pesan. Keempat, melakukan deteksi berbagai kerugian dalam hubungan antar jaringan sekaligus menghasilkan solusi untuk selanjutnya dilakukan. 5. Menentukan bagaimana sebuah format pesan yang tepat untuk digunakan. Keenam, melakukan suatu metode yang disebut jabat tangan dalam sebuah komunikasi jaringan. Ketujuh, mengakhiri adanya koneksi antar jaringan. Selain dari protokol di atas,
berlangsungnya sebuah komunikasi yang dilakukan antar jaringan juga mempengaruhi adanya model komunikasi data. Ragam komunikasi tersebut muncul karena beberapa tipe atau channel dari sistem transmisi yang berbeda. Beberapa model komunikasi data yang sering terjadi dan lebih utama dilakukan yakni one way transmission atau dikenal sebagai transmisi searah atau simple